Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kawan-kawan sekalian. Eh, Kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan kita berharap tentunya semua kita senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Sang Pencipta Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kali ini tapi sebelum kita mengemukakan uraian dari seorang intelektual muslim yang sangat terkenal pada tahun 80-an sampai 90-an, Profesor Dr. Nurholis Majid, di dalam bukunya Islam Agama Kemanusiaan, yang kita ambil dari subtema yang paling kecil untuk keperluan video ini adalah makna dan tujuan hidup manusia. Jangan lupa saudara-saudara sekalian, setelah mendengarkan video ini, jangan lupa subscribe, share, and like channel ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita memulai yang disampaikan oleh Cak Nur atau Profesor Dr. Nurholis Majid di dalam bukunya ini. Manusia tidak mungkin hidup dengan kejiwaan yang amat tentram, sebutlah bahagia, tanpa keinsafan akan makna dan tujuan hidup itu sendiri. Ini ditegaskan bahkan oleh seorang ateis radikal sekalipun, yaitu yang bernama Bertrand Russell, filosof Bertrand Russell, ketika ia terpaksa dan dengan keengganan yang luar biasa mengatakan bahwa manusia memerlukan rasa cinta seperti diajarkan oleh agama. Ia mengatakan selanjutnya, dia mengatakan sebagai salah satu bentuk makna hidup. Dia mengatakan selanjutnya yang dikutip oleh Cak Nur, kalau Anda merasakan cinta ini, Anda mempunyai motif untuk bereksistensi, suatu tuntunan untuk bertindak, alasan untuk berani, keharusan yang imperatif untuk kejujuran intelektual. Jika Anda merasakan ini, maka akan memiliki semua yang setiap orang harus memilikinya dalam cara agama. Meskipun Anda tidak mendapatkan kebahagiaan, Anda tidak akan pernah tahu keputusasaan yang mendalam pada orang-orang yang hidupnya tanpa tujuan dan kosong dari makna. Sebab senantiasa ada sesuatu yang Anda dapat lakukan untuk mengarungi tumpukan amat besar kesengsaraan manusia. Di hadapan kepada kemungkinan banyak pilihan konsep tentang makna dan tujuan hidup, pertanyaannya ialah seperti dikemukakan oleh Erich Fromm, seorang psikologi yang terkenal, psikologi modern yang terkenal ya. Makna dan tujuan hidup yang mana? Manusia merindukan kebahagiaan, kebenaran, keadilan, cinta, tujuan pengabdian. Dapatkah kita memenuhi kerinduan itu? Dan melihat kenyataan bahwa manusia nampaknya selalu mempunyai naluri untuk beragam agama, apapun dia, termasuk ersatz, religion, atau religion elicita, dan religion equivalence, seperti fasisme, nazisme, dan marxisme. Maka persoalannya bukan terutama bagaimana mendorong manusia untuk beragama, melainkan bagaimana manusia dapat menemukan agama atau cara memeluk agama dan menghayatinya begitu rupa sehingga tidak membuatnya malah lumpuh secara kerohanian, melainkan yang akan mengembangkan lebih lanjut nilai kemanusiaannya sendiri dan membuat mekar potensi spesifiknya sebagai manusia. Karena itu jenis keagamaan yang jelas sekali tidak dikehendaki dan tidak dapat diterima adalah agama yang membuat seseorang tunduk patuh dan pasrah total kepada sesama manusia, dan yang membuatnya terasing dari dirinya sendiri, meskipun semuanya itu
ia lakukan dalam kedok menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab Tuhan dan Tuhan pun dapat bermakna macam-macam. Sebagai contoh, Allahnya orang Arab sebelum Islam adalah berbeda dengan Allahnya Islam. Antara lain karena Allahnya orang Arab sebelum Islam, banyak anak dan berserikat atau associated yang semuanya meminta dilayani dalam bentuk sajian dan ketundukan dari manusia. Sedangkan Allahnya Islam adalah dalam pengertian paham ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid yang murni, yang menurut Max Weber disebut sebagai monoteisme murni atau strict monotheism. Sebagaimana tercantum secara ringkas dan padat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas yang terkenal itu. Saudara sekalian, selanjutnya Dr. Oris Majib melanjutkan uraiannya. Suatu tujuan pengabdian atau objek sesembahan untuk manusia yang terdiri dari sesama wujud nisbi seperti manusia sendiri dan benda-benda alam lainnya pasti akan berakibat membelenggu jiwa dan rohani manusia bersangkutan. Dengan perkataan lain, suatu tujuan pengabdian yang tidak benar akan selalu berwatak tiranik, menguasai jiwa manusia dan merampas kemerdekaan dirinya yang merupakan inti harkat dan martabatnya selaku makhluk yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menggambarkan objek sembahan yang merampas kemerdekaan inti manusia itu, kitab suci Al-Quran menggunakan istilah tagut. Tagut adalah sepadan terjemahan umum adalah kezaliman. Dan terdapat penegasan bahwa untuk setiap umat atau golongan manusia telah pernah dibangkitkan atau diutus seseorang utusan Tuhan dengan tugas menyuruh umatnya untuk menyembah kepada Tuhan saja dan meninggalkan togut atau sistem tiranik, zalim. Al-Quranul Karim menggambarkan soal ini sebagai berikut. Sungguh telah kami bangkitkan dalam setiap umat atau golongan manusia seorang rasul, atau dengan pesan, wahai umatku, sembahlah olehmu sekalian Allah atau Tuhan yang Maha Esa, dan jauhilah tagut, tirani atau kezaliman. Dari antara mereka umat itu ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan dari antara mereka ada yang jelas menempuh kesesatan. Karena itu mengembaralah kamu sekalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat mereka yang mendustakan kerasulan itu atau mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, dari firman itu serta firman-firman Allah yang lain, kita mengetahui bahwa semua agama, nabi dan rasul yang telah dibangkitkan dalam setiap umat, setiap zamannya adalah sama, dan inti dari ajaran nabi dan rasul itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan perkataan lain, ketuhanan yang Maha Esa dan perlawanan terhadap tirani adalah titik pertemuan atau platform atau titik pertemuan atau kesamaan, atau dalam bahasa Al-Quran kalimatus sawah, kalimat atau ajaran yang sama antara semua kitab suci. Maka dalam Al-Quran ada perintah kepada Nabi SAW untuk mengajak kepada para penganut kitab suci agar berpegang teguh kepada ajaran ketuhanan yang Maha Esa dengan menyembahnya kepadanya, hanya kepadanya, tidak memperserikatkannya kepada sesuatu apapun juga, dan dengan meninggalkan praktek mengangkat sesama manusia sebagai tuan-tuan atau rahib selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa.
Dan mengangkat sesama manusia sebagai tuan-tuan dalam konteks firman itu ialah menjadikan sesama manusia sebagai sarana penyembahan, dedikasi, atau sikap pasrah yang total. Maka seruan agar kita semua para penganut agama kitab suci, maksudnya bukan agama alam seperti animisme dan paganisme, meninggalkan praktek mengangkat sesama kita sebagai tuan-tuan, mengandung makna bahwa hendaknya kita berusaha membebaskan diri dari objek-objek yang membelenggu kita dan menjerat keruhanian kita. Ini adalah sejajar dan identik dengan semangat dan makna dari bagian pertama kalimat persaksian, yaitu aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Yakni aku menyatakan diri bebas dari kungkungan kepercayaan-kepercayaan palsu yang membelenggu dan menjerat rohaniku. Kemudian untuk sempurnanya proses pembebasan itu, pernyataan diteruskan dengan kecuali Allah, yakni Tuhan yang sebenar-benarnya yang dipahami dalam kerangka semangat ajaran ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid Uluhiyah, monoteisme murni, strict monoteisme kata Max Weber. Inilah teologi pembebasan yang sebenarnya. Jika memang kita harus menggunakan istilah yang populer di kalangan para aktivis keagamaan, seperti aktivis keagamaan Katolik di Amerika Latin itu, tidak akan terjadi pembebasan pada diri pribadi manusia sebelum ia meyakini makna dan semangat seperti yang terkandung dalam kalimat persaksian itu dengan sungguh-sungguh membawanya ke dalam hidup nyata dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya diuraikan bahwa kitab suci Al-Quran bahkan dilukiskan bahwa secara rohani pembebasan diri itu harus dilakukan secara individu dari lingkungan dirinya yang paling dekat seperti orang tua, anak, saudara, kerabat, pekerjaan, tempat tinggal, dan seterusnya. Sebagaimana di dalam firman Allah berikut ini yang artinya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, jodoh-jodohmu, kerabatmu, harta yang kamu kumpulkan, perdagangan yang kerugiannya kamu khawatirkan, dan tempat-tempat tinggal yang bagimu menyenangkan, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta kesungguhan di jalannya, maka tunggulah sampai tiba saatnya Allah memberlakukan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Saudara-saudara sekalian, firman Allah dalam Al-Quran tersebut sudah pasti bukanlah dimaksudkan sebagai ajaran yang agar kita membenci orang tua, anak-anak orang tua kita atau anak-anak kita atau saudara-saudara kita dan keluarga kita. Juga sudah pasti bukanlah maksudnya untuk memerintahkan agar kita meninggalkan harta kekayaan kita, pekerjaan kita, dan rumah kita. Seandainya demikian itu, maka akan bertentangan dengan berbagai perintah dalam Al-Quran sendiri agar kita berbuat baik kepada orang tua, mengasihi anak-anak kita, memperhatikan saudara, dan menjalin cinta kasih atau silaturahim. Juga akan berlawanan dengan kemurahan Allah bagi hamba-hambanya dalam hal harta benda yang halal dan dipenuhi kewajiban sosial atau zakat dan lain-lain. Perintah untuk bekerja, mencari rezeki, dan ajaran harus dihormatinya rumah tempat tinggal sebagai lingkungan yang private. Firman ini menegaskan bahwa agar seorang dapat dengan sungguh-sungguh mencapai kebenaran dan cinta yang sejati, maka ia harus mengalami pembebasan rohani dari lingkungannya,
termasuk lingkungannya yang paling dekat. Ia harus mendahulukan kebenaran di atas segalanya, juga kesungguhan untuk jalan kebenaran itu di atas segalanya. Firman itu sama senada dengan semangat firman-firman lain yang mengecam keras sikap menerima dan mengikuti begitu saja warisan leluhur tanpa sikap kritis dan memeriksa benar salahnya pola budaya mereka. Saudara-saudara sekalian, Profesor Erich Fromm, Erich Fromm juga ada seorang psikologi modern, berkenaan dengan apa yang tersebut di dalam Injil Matius tersebut. Ia mengatakan bahwa, saya ulangi, Profesor Erich Fromm berkenaan dengan apa yang tersebut di dalam Injil Matius, juga mengatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengajarkan kebencian kepada orang tua, hal mana adalah mustahil dilakukan oleh seorang utusan Tuhan, melainkan Isa Al-Masih hanya menyatakan dalam bentuk yang paling tegas dan drastis prinsip bahwa orang harus melepaskan ikatan kekeluargaannya dan menjadi bebas agar benar-benar menjadi manusia. Jadi ini sama maksudnya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang telah dikutip sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, inilah uraian Cak Nur di dalam salah satu tulisan yang kemudian kita kutipkan subtemanya tentang makna dan tujuan hidup manusia di dalam buku tentang Islam, Agama, Kemanusiaan yang ditulis oleh Profesor Dr. Nurholis Majid. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah tentang cara pandang kita dan keberagaman kita yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan seluruh semesta dan telah mengutus para nabi, orang-orang agung yang berbicara kepadanya, kemudian menyampaikan kepada semua manusia yang kemudian kita percaya tentang hal itu. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri kajian ini, jangan lupa subscribe dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.